Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Iras, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah SMA Negeri 2 Batu Sangkar, sekaligus menjadi mahasiswi PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 2 tahun 2024 dengan NIM 245430102 di Universitas Asahan Sumatera Utara. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, ketua kelas tolong disiapkan, kita berdoa dulu. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini Ibu ambil absen dulu ya. Ya, yang pertama Gebi. Ya. Yang kedua Hazel. Nabil. Nadine. Okta. Pungki. Rizka, Sidik, Raisa, Safa, Siva, Samil, Tahara, Rido, Fatur, Ferji. Ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Hadir semuanya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, gitu ya. Baik ya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia ya. Siapa yang mau angkat ke depan? Jadi bisa ya. Kita lihat ke depan. Hiduplah Indonesia Indonesia tanahku di sanalah jadikan Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya bangsa berenyang untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, pelajaran kita minggu kemarin itu kan kita udah membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini gitu ya, yang kita mampu menyusun dan menuliskan kembali gitu ya. Teks laporan hasil observasi gitu. Jadi nanti kamu bisa menuliskan kembali gitu. Terus apa? Kira-kira untuk membuat teks laporan hasil observasi ini kira-kira apa aja gitu yang harus kamu perhatikan gitu. Gimana? Nah, ayah, coba Okta. Jadi yang harus diperhatikan sebelum membuat teks laporan hasil observasi yang pertama, kesesuaian antara judul dengan isi teks laporan hasil observasi tersebut. Dan yang kedua, teks laporan itu bersifat objektif dan universal. Iya, jadi kita harus tahu ya. Tepuk tangan dulu untuk si Okta ya. Ya, pintar ya. Memang betul ya kalau kita untuk membuat teks laporan hasil observasi harus tahu dulu strukturnya dan bersifat objektif. Apa adanya gitu ya. Nah, struktur yang kedua itu apa kira-kira? Ya, Bu. Nah ya, Samil. Deskripsi bagian, Bu. Nah, apa itu deskripsi bagian? Berisi ciri-ciri dan jenis-jenis dari objek yang dilaporkan. Ah iya, santiang ya. Nah, tepuk santiang kita dulu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu tiga, dua ampu, santiang. Nah, struktur yang ketiga apa kira-kira? Nah ya. Deskripsi manfaat yang menjelaskan manfaat dari suatu objek. Nah ya, pintar ya, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, nanti kamu bikin gitu ya, di LKPD. Nih, kita kan udah duduk berkelompok nih gitu ya. Nah, nanti apa, kamu bikin di LKPD, nanti ini kan udah Ibu acak gitu. Nanti kamu susun per kelompok gitu ya. Nah, ini. Tolong dikerjakan, mana alat tulisnya? Nah ya, tolong dikerjakan dulu ya. Ya, kerjakan per kelompok. Iya. Oh, ini bagian yang nyaman. Ada, berdiri dulu semuanya. Tangan ke atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikat berat. Dunia siap berdoa. Takut dan ditantang. Masih semangat kan? Nah, silakan dikerjakan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teks laporan hasil observasi tentang partai. Kami mengucapkan 5 orang. Nama saya Syamil Fatayef. Matematika,
dan kami akan mempresentasikannya. Ya. Kita sudah mau bertema pantai. Pernyataan umum, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Nah, berarti itu yang urutan yang pertamanya gitu ya. Nah, dibacain aja paragrafnya sampai nanti terakhir gitu ya. Jadi memang sih kalau untuk yang menyusunnya memang kamu harus tahu dulu teks strukturnya gitu. Jadi paragrafnya jadi utuh gitu ya. Ya, yuk lanjutin. Deskripsi bagiannya itu menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai berteping, dan pantai karang. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai Jati Stinggi adalah pantai mangrove, pantai bukit Malaysia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Sebutkan komponen geometrik dan angeometrik yang ada di pantai. Komponen geometrik pantai terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen geometrik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Dari yang lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan salah satu manfaat pasir bagi manusia. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangannya semuanya dulu. Dah, kelompok Okta lagi. Ayo. Siapa duluan tadi? Ya, Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Fadira Prata Eka sebagai moderator. Saya memberi pertanyaan. Saya jadi Putri Desa, saya yang dan saya Putri Harani. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tes laporan hasil observasi yang berjudul Kunang-Kunang. Dan struktur pertama akan dibacakan oleh Hido. Yaitu pernyataan umum adalah kunang-kunang adalah jenis penambah yang dapat mengeluarkan cahaya yang kuat terlihat saat malam hari. Cahaya ini mengandungkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar ultraviolet. Dan yang kedua adalah institusi kajian dibacakan oleh Raisya. Terdapat lebih dari 200 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur pada saat hari malam. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, daging, rumput, dan tempat yang berlumpur atau di bawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak tersentuh oleh lokasi ideal keturunan kunang-kunang. Pada umumnya kunang-kunang keluar pada malam hari, namun ada juga kunang-kunang yang beraktivitas di siang hari. Mereka yang keluar siang hari itu umumnya tidak menggunakan cahaya. Seperti di sisi serangga pada umumnya, badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian: kepala, otak, berkepala atau abdomen.
warna titik merah pada bagian penunjuk kepala. Warna kuning pada bagian penunjuk sayap, berkaki 6 dan bermata biru. Jenis kunang-kunang beragam. Pemeliharaan kunang-kunang dapat dilakukan dengan pedang malai. Dari sejarah asalnya, kunang-kunang berasal dari dalamnya Pulau dan dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Ya. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bertanya kelompok kedua. Sebutkan daerah asal kunang-kunang. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi daerah kunang-kunang berasal dari masyarakat Cina. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok kedua. Apa ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin bertanya, apa manfaat dari kemarin kunang-kunang? Baik, kami akan mendapatkan jawaban dari kelompok 3. Jadi, saya menggunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemaksa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Terima kasih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan bertanya kepada kelompok 2 apa saja makanan berguna. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, makanan kunang-kunang adalah jajanan tumbuhan, seperti kecil, cacing, atau serangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang bertanya, berapa jumlah telur kunang-kunang saat dia bertelur? Oke, jadi kami akan menjawab pertanyaannya. Telur-telur yang jika kunang-kunang bertelur akan berjumlah 100 sampai 500 butir dan diletakkan di tanah, ranting, rumput, dan tempat mengumpul atau di bawah dedaunan. Jadi yang terakhir kami akan menyimpulkan dari teks kunang-kunang ini, cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang itu tidak berbahaya, malah tidak mengandung ultraviolet dan ultramera. Cahaya ini dipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan kepada pemangsa bahwa kunang-kunang tidak enak dimakan dan untuk menarik pasangannya. Keahlian mempertontonkan cahaya tidak hanya dimiliki oleh kunang-kunang saja, bahkan larva. Kunang-kunang salah satu jenis serangga unik bukti kebesaran sang pencipta. Spesies kunang-kunang juga kekayaan yang dianugerahkan kepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. Sekian presentasi pagi ini dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian dan maaf atas kesalahan yang kami membuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ya, tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, ini kan baru 2 kelompok yang tampil gitu ya. Yang pertama tentang apa tadi? Pantai. Udah pada paham semuanya? Nah, terus yang kedua tentang kunangku. Nah, ya gimana, paham nggak? Paham. Nah, ya. Nah, selanjutnya kelompok yang ketiga.
bertiga yang tampil, ayo. Nih, Febji dan teman-teman, ayo. Gak kalah heboh juga ya penampilannya. Masih tetap semangat kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok 3 hasil diskusi tentang teks laporan hasil observasi tentang kucing. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman anggota kelompok 3. Saya sebagai moderator Febji Sadarasa dan saya bersama dengan Kamala, Ines, Papa, Siva. Kami akan menyampaikan tentang teks laporan hasil observasi mengenai kucing. Untuk pernyataan umum akan dibacakan oleh siapa? Pernyataan umum ada pada kucing. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer di manusia. Berdasarkan pengamatan, kucing termasuk binatang manipula karena akomodatif. Ciri manipula terlihat dari struktur kucing yang tajam dan bertali. Kucing Felis status merupakan kucing peliharaan atau rumahan yang sering dikawinkan dan berjalan. Kucing ini disebut dengan kucing domestik atau rumahan atau mamalia ilmiah Felis fluensis atau predator. Mata kucing biasanya merujuk kepada hewan yang telah digunakan. Selanjutnya, kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan asalnya, dikenal adanya kucing kampung, kucing Angola, kucing Persia, dan kucing Jepang. Kucing terbentuk dari keturunan ada kelompok, yaitu kucing galur dan keturunan dan kuda. Ada yang ada yang dibahas. Seperti Persia, dan kucing seperti ini biasanya diucapkan di tempat yang berbeda, pemilihan juga pemilihan dengan korban dari seluruh kucing yang digunakan. Misalnya adalah kucing dengan keturunan seperti kucing kuda dan kucing kampung. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Mata akan kelihatan yang ada wujud dari mata anak lain. Kucing berasal dari mata yang amat dalam. Hal ini karena kucing memiliki selaput piramid atau iris berbentuk celah pada mata yang akan menjadikan celah observasi dan apa yang kami itu diskusikan tadi. Apakah ada dari kelompok lain misalnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari bertanya sebutkan jenis kucing terkurang. Ya, itu pertanyaan dari kelompok pantai ya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seperti gajah, kucing, nek, dan pertanyaan apa dari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah mengapa kucing bisa melihat pada cahaya yang terang dan kucing tidak? Itu pertanyaan dari kunang-kunang ya, kelompok kunang-kunang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Hal ini karena kucing memiliki selaput pelangi atau iris yang
yang amat dalam. Seperti kebanyakan predator, kedatangan kucing hanya ke depan, mengembangkan udara dan mengurangi besarnya udara yang kucing memiliki kaca yang lemah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya akan bertanya kepada kelompok kita. Sebutkan fungsi bantalan di kaki kucing. Oh, bantalan yang terdapat dalam sapa kucing gitu ya. Jadi bantalan ini berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan sehingga waktu atau langkahnya tidak mendengar dan mengalami kedatangan musuh. Nah, karena kita sudah selalu berdiskusi, contohnya akan menyampaikan Kayaknya si Pungki mau bertanya tadi. Oh ya, masih ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya kepada kelompok kita. Berdasarkan apa yang telah saya dengarkan, tadi disampaikan bahwa kucing memiliki kumis. Nah, apa fungsi kumis tersebut? Nah, berdasarkan dijawab, fungsi dari kumis, pertanyaan dari kelompok kucing memiliki bisa yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruangan yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Misal dapat mendeteksi perubahan kaki yang amat kecil. Kumis ini juga dapat digunakan oleh kucing untuk menentukan apakah dadanya dapat melewati ruangan yang sempit, seperti pada pipa, karena jarak antara kedua ujung kucing akan sama dengan lebar tubuh. Selain itu, jenis lain Ya, udah puas dengan jawabannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil observasi kami tentang kucing ini adalah kucing merupakan salah satu hewan mamalia yang memang populer di kalangan kita ya. Karena kucing berhubungan atau dengan manusia. Karena keuntungan yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucingnya berkeliaran di pemukiman. Contohnya seperti dimanfaatkan untuk menangkap tikus di lingkungan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami sangat mohon maaf. Kalau jadi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jadi ini kelompok 1 udah tampil, kelompok 2 udah tampil, kelompok 3 udah tampil. Jadi nih kita apain lagi gitu ya. Yang kelompok 1 tadi tentang Pantai. Pantai ya. Jadi dari yang kita bahas tadi kan pantai tuh. Apa yang bisa kamu simpulkan gitu dari yang kelompok pertama yang tampil tadi? Nah, ya. Ayo, Pungki. Pantai dan air pantai itu berfungsi untuk tekan garam. Karena mengandung bagi manusia. Penyedap makanan. Bisa jadi penyedap makanan. Soalnya kalau dikasih garam baru enak gitu ya. Kalau makanan tanpa garam rasanya hambar ya. Nah, terus apa? Kesimpulan yang pertama gitu ya. Terus apa lagi dari yang pantai ini? Pantai memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas tumbuhan, hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara komponen abiotik terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Jadi pantainya terdiri dari abiotik dan biotik. Kalau abiotik apa?
Kalau yang ya biotik. Nah, ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ayo berdiri ya, Sel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain pasir dimanfaatkan sebagai alam, pantai juga dapat menjadi objek wisata yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk memenuhi kebutuhan bahan makan yang dihasilkan dalam laut, contohnya ikan dan tumbuh-tumbuhan lain. Nah ya, jadi apa? Dimanfaatkan sebagai untuk objek wisata pertama, yang kedua. Ah ya, kebutuhan pangan gitu ya, untuk makannya, untuk minumnya seperti apa nih? Seperti ikan dipergunakan untuk ya bahan makanan gitu ya. Terus apa lagi? Oh, kunang-kunang. Apa lagi yang kunang-kunang? Ayo. Nah, yuk siapa? Jadi kunang-kunang ini untuk menarik lawan jenisnya gimana dia? Dengan mengeluarkan cahayanya gitu ya. Gimana? Teks kucingnya. Kucing seperti matanya, kunyitnya ya, telinganya, kita berbentuk halus pada kucingnya. Ada ngerti belum? Nah, dari yang kita bikin tadi, strukturnya udah jelas kan itu ya. Apalagi di dalam teksnya udah terdapat strukturnya yang lengkap gitu ya. Ada. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, ketiga kelompoknya udah bisa gitu ya. Tadi kan Ibu ngasih teksnya kan acak gitu ya. Jadi udah bisa menyusun dengan benar gitu ya. Ya, mulai dari struktur pertama, kedua, dan ketiga gitu. Tepuk santiang lagi ya, ya. Nah, tepuk santiang. Aku 3, 2, 1. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdoa, siapkan apa? Ayo, ketua kelas. Siapkan, hormat, bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.